Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan konten Islami Bu Anggi ya. Saya akan membahas tentang salah satu wanita istimewa ya. Wanita ini amat sangat ya memiliki keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat genting-gentingnya ya, setiap daerah-daerah yang dipimpin oleh Firaun, siapa yang gak kenal Firaun? Ya, manusia yang menuhankan dirinya sendiri, yang memiliki kerajaan luar biasa, tetapi amat sangat zalim, yang memiliki kerajaan luar biasa, tetapi sangat zalim kepada sesama. Firaun ini, ya, amat sangat membenci kelahiran yang bayinya berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Ya, karena menurut ahli ramal dari kerajaan, nanti akan ada ya seorang laki-laki yang bisa menumbangkan kerajaan Firaun. Jadi kata Firaun, bunuh saja semua bayi-bayi yang lahir. Ya. Titah sang raja zalim ini sampai nih ya ke telinga ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam ini sedih karena bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki. Sampai dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, gimana hamba ini menyelamatkan anak kandung hamba?" Ya. Sampai Allah berfirman, "Alirkan ke sungai," kata Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi Musa yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ya mengalirkan putra kesayangannya ke sungai. Takdir baik Allah akan hambanya yang sabar dan taat. Aliran sungai itu ternyata ya teman-teman ya berakhir atau bermuaranya di kerajaan Firaun. Dan betapa indahnya takdir Allah ini. Asiyah, istri dari Firaun ini, sedang berada di sungai teman-teman ya. Dia melihat ada bayi yang mengapung, dan bayi ini berbeda dengan bayi-bayi yang pernah dia lihat, karena Nabi Musa itu qadarullah bersinar ya dan menggemaskan, dibawa oleh Asia masuk ke dalam kerajaan. Nah ya, kenapa saya bilang Asia ini wanita cerdas? Suaminya melarang sekali akan kehadiran atau kelahiran dari bayi laki-laki, tetapi Asia atas izin Allah malah membawa masuk Nabi Musa ke dalam kerajaan. Ya, pasti perdebatan panjang pasti. Inilah cerdasnya Asia yang diposisikan sebagai istrinya Firaun. Bagaimana ya Asia ini bisa merayu Firaun untuk menerima kehadiran Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi Nabi Musa ini diterima baik akhirnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Asia. Apa yang kita petik teman-teman hikmahnya? Berarti tidak ada laki-laki yang tidak bisa dirayu. Tidak ada laki-laki yang mental kaku ya. Semua bisa dirayu asal dengan cinta ya, dengan kasih sayang. Karena apa? Yang merahmati kasih sayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jenjang penolakan antara Asia ke Firaun ya. Dari sini kita belajar besar teman-teman ya,
bahwa Allah telah mengajarkan berabad-abad silam bahwa apapun masalah rumah tangga, prinsip yang bertentangan di rumah tangga itu bisa terselesaikan asal dikomunikasikan dengan cinta, teman-teman ya. Bayangkan betapa kerasnya Firaun bisa juga menjadi lemah lembut atas pertolongan Allah kepada sang istri yang dia cintainya, Asia. Ya. Yuk, mari kita belajar, teman-teman, melalui kecerdasan Asia ini yang mampu ya membuat sang suami ini menerima kehadiran si kecil Nabi Musa, ya. Agar apa, teman-teman? Kalau nanti kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu tujuannya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti doanya ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika anaknya dihanyutkan. Lihatlah doa yang diiringi dengan keikhlasan, teman-teman, menghantarkan putranya menjadi seorang nabi walaupun di dalam kerajaan yang zalim. Lihatlah bagaimana kecerdasan Asia atas doa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membolak-balikan hati sang suami Firaun, hatinya manusia. Ya. Artinya, teman-teman, ketika kita sudah di posisi yang sulit dan sempit dan terhimpit, ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak ada jalan penyelesaian, pasti ada jalan penyelesaian. Ya. Kun fayakunillahi ta'ala. Dari Asia pun saya belajar besar, teman-teman, untuk kita tafakurin semuanya. Semua adalah bentuk pertolongan. Allah pasti tolong hambanya. Allah pasti akan bantu kita mengurai-ngurai setiap ujian hidup. Ujian hidup pasti tidak ada, ya teman-teman ya. Allah tidak akan tega melihat Musa ya kecil yang tak berdosa ini terbunuh. Artinya apa? Bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya sedari dini. Allah juga tidak akan tega melihat Asia kesepian di tengah gemerlapnya istana Firaun tanpa kehadiran anak. Datangkan Musa, Nabi Musa kita ya, bayi yang lucu, cerdas, bercahaya, yang tanpa proses payah dia lahirkan. Dan Allah berikan kebaikan kepada Firaun agar apa? Karena Musa ini walaupun dididik oleh Firaun, tidak ada satupun sifatnya yang menempel erat. Ya, sifat Firaun yang menempel erat kepada Nabi Musa. Artinya, teman-teman, baik dan buruknya kita itu penentuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lingkungan hanya sebagian kecil. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak tergoda oleh apapun. Ya, tetap teguh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.